jadi pertamanya gini, kan saya juga wanita kayak sering kayak gonta-ganti skincare, terus awal mulanya tuh kayak beli-beli skincare gitu. Merasa harga skincare itu kok mahal ya, terus akhirnya saya kayak pengen usaha skincare coba-coba gitu lah Pak, terus akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Daya tariknya saya itu soalnya kan harga skincare itu mahal, terus ternyata labanya juga lumayan juga. Jadi ya tertarik lah Pak. Saya sebelumnya itu punya target. Nah, target saya dulu itu pengennya itu Brio kuning. Oh, Brio kuning. Ya, baru bulan awal bulan kemarin, tahun kemarin itu saya punya keinginan gimana target ini tuh bisa saya terrealisasikan. Kalau per bulannya sih biasanya 70, gak tentu sih Pak. Namanya ya bisnis, kadang ada naik, kadang ada turun. Kalau standarnya ya 70. Standarnya 70 juta. Iya. Dan itu mungkin penghasilan bersihnya berapa Pak sini? Penghasilan tiap bulannya, sekitar 5 ya, 5 juta lah. Laba bersih. Laba bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita ketemu di kampus. Kalau biasanya kehadiran tamu, kita ketemu di kampus Universitas Negeri Surabaya. Seorang tamu yang luar biasa, Cindy Amanda Agustina Putri. Beliau adalah mahasiswa yang hari-hari ini menyelesaikan skripsi. Tetapi yang lebih penting, beliau setiap bulan omsetnya 70 juta. Bersihnya sekitar 5 juta. Apa bisnisnya? Ayo kita sapa. Bagaimana Mbak Cindy kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah baik. Mbak Cindy ini rumahnya di Gresik ya? Iya Pak. Di Gresik. Gresiknya juga tidak kota ya sebetulnya ya? Enggak, susah. Mbak Cindy, ini tuh kan kita atau pemirsa itu pengen tahu bisnis Mbak Cindy apa sih selain mengerjakan proses skripsi ini? Bisnis saya dari waktu kuliah sekitar semester 3 itu saya ada bisnis skincare. Skincare? Iya Pak. Oke, skincare. Apa itu skincare? Karena kelihatannya skincare para itu pemirsa itu kadang-kadang perawatan. Perawatan. Iya. Selanjutnya pada waktu itu kok memilih bisnis skincare itu mengapa? Padahal kalau kita melihat banyak teman-teman itu bisnis-bisnis yang kelihatannya langsung nampak. Skincare kan hubungannya dengan kecantikan, hubungannya dengan perawatan, dan itu kan hanya kelas tertentu ya biasanya. Kok Mbak Cindy berani mengambil itu gimana ceritanya? Oh, jadi pertamanya gini, kan saya juga wanita kayak sering kayak gonta-ganti skincare, terus awal mulanya tuh kayak beli-beli skincare gitu. Merasa harga skincare itu kok mahal ya, terus akhirnya saya kayak pengen usaha skincare coba-coba gitu lah Pak, terus akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Berangkat dari user, konsumen, coba-coba dan selanjutnya berjalan. Iya. Nah, waktu itu yang menjadi daya tarik pertama bagaimana? Kok selanjutnya berani untuk bisnisnya, tidak hanya konsumennya? Daya tariknya saya itu soalnya kan harga skincare itu mahal, terus ternyata labanya juga lumayan juga. Jadi ya tertarik lah Pak. Ketika tertarik, langkah pertama Mbak Cindy apa waktu itu? Apakah langsung berbelanja besar atau bahkan langsung jadi agen atau cukup reseller atau bagaimana? Enggak. Pertamanya itu saya join itu mulai
reseller dulu Pak, reseller. Kemudian kayak ada yang mau join ikut saya tuh lumayan. Akhirnya ya dari pendapatan itu saya kumpulin upgrade ke agen. Oke, jadi reseller baru ke agen. Iya. Kalau di bawahnya reseller itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, intinya user, reseller, agen gitu ya. Waktu itu apakah yang menjadi syarat utama reseller sehingga mungkin para pemirsa Agus M Fauzi Official mungkin juga tertarik Mbak Cindy? Oh, kalau syarat dari ikut join reseller MS Glow itu syaratnya cuma order 3 juta itu dapat 12 paket. Nah, 12 paket itu harga belinya, harga pula dari para agen itu kan 250 per paket. Nah, 3 juta itu dapat 12 paket. Untuk keuntungannya sendiri itu 50.000 per paketnya. Per paketnya. Ya. Jadi kalau ada 12 maka 50 kali 12 ya. gitu ya. Oke. Menarik teman-teman. Jadi ketika menjadi reseller per paket 50.000 keuntungannya kali 12 ya lumayan. Kalau kita ngomong kalian menjadi reseller untuk tidak mendapatkan uang saku dari Bapak Ibu kelihatannya cukup ya Mbak Cindy ya. Cukup Pak. Kalau misalnya tiap hari ada 3 paket penjualan kan tiap harinya 150.000. Oke. Pendapatan bersihnya. Itu kalau bisa menjual. Kalau Mbak Cindy pertama kali bisa menjual sampai seberapa Mbak Cindy? Kalau pertama awalnya itu emang susah, soalnya dulu MS Glow itu belum banyak peminatnya Pak. Saya join itu 12 paket sebulan belum habis gitu. Iya. Tapi ya tetap promosi terus lama-kelamaan ya berkembang. Karena waktu itu masih banyak yang belum pakai atau karena cara komunikasi atau cara menjual Mbak Cindy yang belum bisa waktu itu kelihatannya? Menurut saya sih kurang konsisten promosinya juga, terus peminatnya juga belum terlalu banyak Pak. Jadi intinya memang sebagai beginner, sebagai pemula, dan selanjutnya juga agak kurang konsisten karena waktu itu kan sambil juga mahasiswa. Semester berapa Mbak Cindy waktu itu? Dulu kayaknya semester 3 atau semester 3. Hai, kalian yang semester 3. Nah, kalian semester 1 pun juga boleh ya. Semester 3 Mbak Cindy sudah memulai dan sekarang sudah luar biasa hasil yang didapatkannya. Ketika bulan pertama agak sulit jualan, apakah menjadikan Mbak Cindy, aduh ini kelihatannya saya cukup jadi user aja deh, mungkin saya beli paket reseller tapi digunakan sendiri, tapi kan minimal untung 50.000 tadi. Atau kemudian malah tertantang untuk menjalankan Mbak Cindy? Saya tertantangnya tuh gini Pak, dulu kan pertama itu nggak laku, terus kayak aku punya barang ini tapi kok nggak jadi uang, kan malah punya pemikiran gimana caranya barang ini habis laku gitu, tertantang gitu. Terus akhirnya promosi konsisten, coba endorse ke selebgram gitu. Jadi tawarin ke teman-teman, menggunakan endorse selebgram juga. Mahal nggak waktu itu? Kalau di daerah saya endorse selebgram perkiraan sekitar 100-an. Oh 100-an. Iya. 100-an. Nah kalian juga bisa menjadi yang bisnis memulai dengan endorse, tapi juga bisa menjadi selebgramnya mungkin. Nah, bisa dikatakan bisnis ini bisa berjalan sampai berapa lama? Maksudnya bisa taruh Mbak Cindy mulai menikmati terkait dengan hasil dan merasa nyaman dengan bisnis ini. Kalau berjalannya ya akan jangka panjang sih Pak, soalnya kan skincare itu dibutuhin wanita, jadi kalau tiap bulan habis pasti beli lagi, repeat order, pasti jangka panjang. Nggak, maksudnya Mbak Cindy kan pada pertama kali kan merasa waduh kok nggak bisa jualan ya, tapi selanjutnya kan sesudah menggunakan selebgram dan ya konsisten, mungkin
mungkin ada cara-cara lainnya Iya. juga. Selanjutnya kan sudah bisa proses jalan. Itu pada bulan keberapa dari mulai reseller itu? Oh, kalau jalan dari join reseller itu sekitar 3 bulan setelahnya. 3 bulan Mulai, sesudah ya, baru merasakan. ya, mulai merasakan agak rame lah. Ya, mulai usaha baru tentunya Iya. begitu ya. Dalam perjalanannya Mbak Cindy menjadi agen. Sekarang iya. Gitu. Sekarang sudah agen. Reseller untuk naik ke agen. Apakah hal itu menjadi sebuah keputusan yang berani atau hanya coba-coba pada awalnya? Kalau saya pertamanya reseller saya belum banyak sih. Waktu itu saya join agen itu. Terus saya kayak memutuskan memberanikan diri upgrade ke agen itu. Mungkin kalau saya upgrade ke agen terus reseller juga makin banyak Pak nantinya. Pemikiran saya waktu itu seperti itu. Terus harga yang didapatkan juga lebih murah. Yang terjadi, apa yang menjadi harapan itu terjadi nggak? Maksudnya ketika menjadi agen, akhirnya punya banyak reseller, lebih murah, itu terjadi nggak? Terjadi Pak, soalnya kan orang-orang itu kalau mau join reseller itu kan lihat-lihat dulu agen yang mau diikuti itu kira-kira keuntungan apa sih yang mereka dapat. Kalau biasanya kan kalau kayak saya gini agen itu biasa saya kasih harga lebih miring ke reseller dibanding dengan agen yang lain. Iya, ke reseller-reseller gitu. Okay. Terus ada kayak tiap Idul Fitri itu ada kayak ngasih apa sih? Bingkisan gitu, ngasih bingkisan. Angpau. Ya, ada rewardnya juga Pak. Ya. Jadi intinya sekarang Mbak Cindy sudah menjadi agen. Semenjak kapan Mbak Cindy waktu itu? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. Jadi kalau gitu reseller itu berjalan sekitar 1 tahun lebih dikit gitu ya. Lumayan. Nah, Mbak Cindy, apakah pada waktu pandemi COVID kemarin agak terganggu juga Mbak Cindy untuk menjadi reseller dan agen ini? Banyak sih Pak, soalnya kayak orang-orang kan pendapatan juga berkurang, terus kayak mereka ngeluarin duit buat beli skincare juga mikir-mikir gitu, terus dari sosial media juga mulai omset menurun dikit lah. Nah, gimana cara ngatasi supaya Mbak Cindy survive pada waktu itu? Kalau saya ngatasinya sih mulai berjalannya waktu itu nanti coba-coba ikut daftar TikTok, terus ngonten, terus mulai upgrade di Shopee, ngasih bonus biar customer juga makin banyak gitu. Yang saya dengar Mbak Cindy ini sekarang atau baru saja bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu beli mobil baru Brio ya. Gimana ceritanya Mbak Cindy? Kalau mobil itu sih nggak baru Pak. Oh nggak baru. Iya. Nah saya sebelumnya itu punya target. Nah target saya dulu itu pengennya itu Brio kuning. Oh Brio kuning. Iya. Baru awal bulan kemarin, tahun kemarin itu saya punya keinginan gimana target ini tuh bisa saya terrealisasikan. Terus saya buat target itu saya ingin beli mobil. Pertamanya beli iPhone yang lumayan pada waktu itu lumayan tenar. Okay. Nah setelah itu iPhone kebeli, kemudian saya bikin target lagi Brio itu. Setelah itu kemudian gak lama bulan kemarin bulan 5 kalau nggak salah itu beli Brio itu. Tapi awalnya tuh saya cuma belum memberanikan beli. Saya ada uang tapi belum bisa beli barunya. Cuma baru bisa ada yang nawarin, nggak
coba saya titipin uang setengah lah. Oke. Akhirnya 1 bulan kemudian saya kasih. Oke, alhamdulillah. Jadi dari produk atau menjalankan bisnis ini sudah bisa iPhone yang di atas rata-rata. Iya, lumayan lah pada waktu itu Pak. Kemudian juga beli Brio kuning ya. Enggak, Oh, merah. merah akhirnya ya. Iya. Pengennya kuning tapi dapat merah. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin suatu saat bisa diganti lagi. Iya. Mbak Cindy, apakah teman-teman mahasiswa atau teman-teman kuliah merasa melihat sesuatu? Maksudnya bagaimana komentar mereka terhadap Mbak Cindy ketika kuliah tapi juga berbisnis? Komentar mereka sih kayak kadang ada yang teman yang merasa kayak minder temenan sama saya, padahal saya juga biasa-biasa aja. Kayak merasa Cindy ku bisnis apa, memikirkan bisnis aja tanpa memikirkan kuliah gitu, kayak males gitu kan pikiran mereka itu. Padahal saya juga mikirin gimana ini caranya skripsi bisa selesai. Dan sekarang Mbak Cindy proses untuk mengerjakan skripsi kan? Iya, Pak. Itu terbukti. Kalian yang kemarin melihat negatif Mbak Cindy sekarang sudah selesai sempurna revisi, targetnya bulan Desember untuk penilaian Mbak Cindy ya. Iya, Pak. Insya Allah nanti Desember sudah bisa penilaian dan lulus pada semester ini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Mbak Cindy, apakah dari orang tua itu juga mendukung Mbak Cindy untuk melaksanakan bisnis ini? Kalau orang tua sih mendukung Pak, cuma mereka kurang apa ya, mendukung sih mendukung, cuma dari kayak mendukung untuk modal gitu mereka emang nggak tahu sama sekali modal yang aku dapat itu dari mana, terus kok ujuk-ujuk sampai bisa beli Brio, bisa beli tanah, mereka nggak tahu kok. Tapi ya cuma taunya kayak jualan-jualan, dikiranya labanya ya nggak seberapa gitu. Kalau mendukung sih mendukung Pak. Intinya orang tua mendukung tetapi tidak memberi modal baik menjadi reseller ataupun agen, begitu ya? Iya. Oke. Terus Mbak Cindy bagaimana untuk mendapatkan modal menjadi reseller dan agen itu kan orang tua tidak mendukung? Iya. Dulu awalnya itu saya jualan baju. Oke. Nah, dari laba baju itu saya kumpulin, terus semakin banyak saya join skincare itu kan Pak, terus labanya saya kumpulin, terus ditambah uang saku dari orang tua gitu. Oke. Ya saya kumpulin, akhirnya saya bisa join skincare. Intinya ada bisnis lainnya, Iya. tapi juga uang saku tetap berjalan. Pada semester 3 itu masih Pak, Masih masih berjalan, berjalan. semester Terus 3. dapat setahun itu saya udah nggak minta Nggak minta. uang saku sama sekali dari orang tua. Dan orang tua juga tidak memberi karena merasa sudah cukup begitu ya? Ya memberi, cuma saya menolak. Oh, memberi tapi Iya. ditolak gitu ya? Wah, luar biasa ini. Kalau ide bisnis bajunya waktu itu berjalan lama atau kemudian sesudah bisnis ini berjalan kemudian ditinggalkan? Masih sih Pak. Oh, masih Sampai juga? sekarang, iya. Oke. Tentunya dengan konsumen yang berbeda ya? Iya. Oh. Ini menarik kawan-kawan. Jadi Mbak Cindy ini ada bisnis baju, bisnis skincare yang itu merupakan ya sampingan sambil kuliah begitu Mbak Iya, Cindy. Pak. Mbak Cindy, bagaimana membagi waktu antara kuliah sama bisnis tersebut? Karena keduanya itu kan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas atau lainnya itu Mbak Cindy. Kalau jujur kalau sekarang agak apa ya, keteteran Pak. Tapi kalau dulu waktu kuliah masih sering masuk kampus gitu, kalau jualan kayak posting tak buat malam, kan paginya kuliah terus malam ngurusi bisnis, terus kalau ada waktu di kampus kayak waktu senggang sambil balesi chat customer gitu. Kalau sekarang sih agak keteteran, makanya skripsinya nggak keurus. Intinya
ketika proses kuliah normal dalam artian semester 1 sampai semester 6, ketika ada perkuliahan itu malah lebih tertib ya. Iya. Tapi ketika sudah tidak ada perkuliahan, tinggal mengerjakan skripsi malah agak keteteran begitu. Harus dipilih salah satu. Itu teman-teman perlu bisa membagi waktu antara bisnis dan menyelesaikan skripsi. Tentunya ini sangat berat ya. Iya. Jadi kalau begitu menyelesaikan skripsi hari-hari ini berat ya. Iya, berat, sangat berat Pak. Ya, itulah resiko untuk berbisnis sambil kuliah. Tentunya harus ada pilihan-pilihan, tetapi semuanya harus bisa berhasil kan begitu. Iya Pak. Pak Cindy, ini penonton ini, pemirsa ini juga ada yang bertanya, bagaimana Mbak Cindy bisa sekali lagi meluangkan bisnisnya, tetapi juga bisa bermasyarakat juga kan Mas ya? Iya. Iya. Bagaimana Mbak Cindy? Apakah bermasyarakat itu malah mensupport atau malah menghindari dari masyarakat? Malah mensupport sih Pak, kan kayak apa, lebih kita sering bergaul dengan masyarakat, terus tetangga-tetangga, jadi tetangga desa, tetangga gitu kan tahu kalau kita jualan skincare. Nanti kalau mereka kepingin beli jadi ingat saya gitu. Ini juga ada teman-teman yang lagi magang atau merencanakan magang. Apakah pada waktu magang Mbak Cindy dahulu magang, ya tahu kan? Iya. Magang merasa terganggu atau malah tambah jaringan Mbak Cindy ketika magang ataupun PKL atau PLK teman-teman ini? Kalau saya magang dulu sih makin nambah jaringan Pak. Terus di bidang saya kan dulu magang di dinas sosial. Nah, dari pegawai dinas sosial itu malah beli skincare saya. Jadi malahan yang menjadi tugas dari kampus itu malah menambah jejaring, Iya. mengembangkan bisnis ya. Kalau boleh tahu Mbak Cindy, berapa omset Mbak Cindy pada saat ini per bulan atau per tahunnya? Kalau per bulannya sih biasanya 70, gak tentu sih Pak. Tentu, Namanya ya bisnis, kadang ada naik, kadang ada turun. Kalau standarnya ya 70. Standarnya Iya. 70 juta. Iya. Dan itu mungkin penghasilan bersihnya berapa Mbak Cindy? Penghasilan tiap bulannya, Tiap bulannya. sekitar 5. Sekitar 5 ya, 5 juta lah. Laba bersih. Laba bersih. Bagaimana kalian? Apakah tertarik untuk berbisnis sambil kuliah yang menghasilkan 5 juta? Wah, ini kan tantangan bagi kalian semuanya. Mbak Cindy, ini kan teman-teman juga pengen semacam motivasi. Apakah mereka bisa mengerjakan seperti Mbak Cindy? Coba kita tolong dimotivasi Mbak Cindy teman-teman. Padahal kalau di kampus tidak berani. Iya Pak. Mbak Cindy itu ngomong pak itu karena dosennya jadi agak kiko. Mungkin kalau ngomong dengan orang lain mungkin agak losing. Minta tolong teman-teman ini bisa dimotivasi untuk bisa seperti Mbak Cindy ini. Siapa? Enggak, maksudnya apakah sambil kuliah itu kemudian bisa mengerjakan semua bisnisnya tadi yang sekali lagi mulai dari nol sampai terakhir, apakah hal itu juga mungkin bisa berlaku di bisnis lainnya Mbak Cindy? Motivasinya sih apapun yang kalian kerjakan, kalian harus konsisten dengan yang sedang kalian kerjakan saat ini. Seperti itu sih motivasinya. Intinya konsisten terhadap apa yang dikerjakan. Iya. Nanti Mbak Cindy sesudah ini kan mau lulus. Iya. Rencananya melanjutkan bisnis ini sambil sekolah lagi atau melanjutkan bisnis skincare ini sambil pekerjaan lain atau bagaimana Mbak Cindy? Rencana saya saat ini sih nggak mau, nanti kedepannya nggak mau kerja ikut orang Pak. Okay. Mungkin akan memperbesar bisnis ini kedepannya seperti itu. Karena kalau saya bagi-bagi antara kerja ikut orang terus sama ngurusin bisnis ini pasti nanti malah keteteran. Tapi
apakah Mbak Cindy sudah yakin dalam perkembangannya nanti skincare itu tetap menjadi sesuatu menarik bagi bisnis Mbak Cindy? Iya sih, menurut saya ya pasti jangka panjangnya juga dapat. Soalnya skincare itu kan apa ya, pas tiap bulannya tuh dibutuhkan kaum wanita, Pak. Kan Oke. pasti bedaknya habis, repeat order gitu. Sesudah mengetahui luar biasa begitu, bagaimana komentar orang tua Mbak Cindy terhadap ya perjalanan bisnis sambil kuliah ini Mbak Kuliah. Cindy ya? Itu komentar mereka sih suruh milih salah satu, tapi suruh melanjutin kuliah dulu, makanya bisnis suruh ninggal. Tapi ya nggak bisa lah pasti, soalnya ada tanggungan reseller juga, Pak. Betul. Iya, berjalannya waktu saya bilang ya pasti skripsi ini pasti akan selesai. Coba kalian merasakan uang setiap bulan dapat 5 juta, 70 juta omset, tapi kemudian suruh off dari skincare bisnis ini oleh orang tua. Gimana rasanya? Nggak dapat penghasilan. Nah itu. Akhirnya kemudian tetap berjalan semuanya. Iya. Iya. Mbak Cindy, kelihatannya ini perbincangan kita sudah cukup. Saya ingin closing statement dari Mbak Cindy untuk teman-teman yang sedang menyelesaikan skripsi tapi juga punya usaha, Mbak Cindy. Closing statement, kalimat akhir sehingga teman-teman itu termotivasi lagi, Mbak Cindy. Apa? Misalkan apakah untuk adik-adik nanti bisa meniru seperti Mbak Cindy atau mungkin menjauhi dari bisnis ini, Mbak Cindy? Gimana, Pak? Enggak, maksudnya ini kan pada closing statement itu Mbak Cindy, apakah lebih baik teman-teman yang sedang kuliah ini, apalagi yang mengerjakan skripsi ini, juga termotivasi untuk mengisi waktu kosongnya dengan berbisnis, atau ya sudah menyelesaikan skripsi tanpa bisnis, atau bagaimana, Mbak Cindy? Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang kerjain skripsi, semangat ya. Tapi menurut saya kalau kalian sedang berusaha ngerjain skripsi, harus konsisten. Terus kalau bisa jangan jangan terbagilah waktu kalian, jangan terbagi buat bisnis kayak saya gini. Kalau bisa itu harus skripsi harus tuntas dulu baru bisa pindah ke skripsi tuntas dulu baru bisnis. Iya, seperti itu. Biar nggak keteteran juga. Itulah cerita dari Mbak Cindy, meskipun di akhir kemudian seakan-akan dia mau menyerah, tetapi Iya, Pak. tetap jalan semuanya. Dan yang lebih penting, mulai semester 3 beliau bisa menjalankan bisnis sampai bisa menghasilkan tadi sampai beli tanah juga ya. Bulan ini. Oh, alhamdulillah. Jadi beli iPhone yang terbaru ketika itu, kemudian beli mobil Brio dan beli tanah pada bulan ini. Luar biasa. Bareng-bareng sempro, Pak. Sambil menjalankan sempro ya. Alhamdulillah. Semuanya insya Allah akan berjalan seperti apa yang diharapkan. Itulah teman-teman motivasi hari ini dari Mbak Cindy yang merupakan mahasiswa sambil kuliah, sambil berbisnis, semuanya jalan dan sebetulnya tidak ada hal yang melintang kecuali memang harus konsisten. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mbak Cindy. Iya, Pak.